yang sering dulunya zaman sekolah dengerin pensi pasti nggak asing sama salah satu lagu ini. Siapa coba tebak? Ya, ini dia influencer yang akan menjadi narasumber kali ini. Itulah Kang Iing dari Rosemary. Nah, Kang Iing akan bercerita bagaimana sebagai seorang influencer dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya pada fansnya, bagaimana caranya mengikis stigma terhadap orang dengan HIV/AIDS. Yuk simak, kayaknya bakal seru. Sedikit nyanyi dikit, yuk jangan lupa grab your snack, let's listen and talk. In my heart, in my soul, in my mind, in my day, wanna be a super girl, wanna be like day. In my heart, in my soul, in my mind, in my day, wanna be a super girl, wanna be like day. I wish that true, wish that is true, I wish that true, yeah, wish that is true. Asik. Ada gitar ya di sini ya? Ada. Jadi aja nyanyi ini ya. Iya, nyanyi dulu. Gimana Kang? Kenapa disuruh nyanyi dulu yang tadi di Supergal ini jujur. Oh iya, kenapa nge-request lagu itu sebetulnya dari sekian banyak lagu gitu? Banyak lagu Iya, ya. iya, Kenapa iya. Supergal ya? Lirik dari Supergal ini kan menceritakan tentang seorang wanita kuat ya, bener ya? Betul, itu lagu ini emang saya yang bikin. Iya. Lagu yang saya bikin emang dari ada segi feminisnya lah, dari okay. segarang-garangnya pria mungkin ada segi feminisnya juga sedikit saja. Untuk bagaimana kita kalau saya buat itu emang lebih ke pribadi ya, untuk bisa lebih menghargai wanita di sekitar kita lah gitu sebetulnya. Kadang-kadang kan wanita suka hanya menjadi tingkat di bawah laki-laki, kadang-kadang kan begitu ya, stigma seperti itu kan. Iya gitu kan. Gini, kalau untuk pecandu narkoba, LSL, transgender ya, wanita pekerja seks, kadang-kadang HIV/AIDS ini mereka bisa menerima dengan cepat, dalam arti bahwa ya saya ya saya nakal, saya beresiko gitu ya. Iya betul. Nah, sementara banyak teman saya di luar sana yang selama hidupnya sholat ngaji dan menikah, tidak berhubungan seks di luar nikah, menikah dengan mantan pecandu ceritanya tuh. Si perempuan teh. Iya. Nggak tahu lah zaman backgroundnya seperti apa, ya kan? Iya. Dengan laki-laki pilihannya, dan ternyata si laki-lakinya ini mantan pecandu dan dia HIV gitu. Oh, iya. HIV-nya ketahuan ketika dia sudah di kondisi di fase AIDS lah. Udah di fase AIDS. Iya. Meninggal si suaminya. Innalillahi. Meninggal Suaminya. Jadi akhirnya ketempuhan buntut maung begitu Kang? Iya, ketempuhan buntut maung ya. Jadinya mungkin ya bagi pandangan Iing buat ibu-ibu di luar sana yang HIV positif dari suaminya, apa sih Iing? Sebetulnya kalau maaf kalau saya bercerita yang bukan bidang saya sebetulnya, tapi di sini kita berpandangan lebih bahwa kita sesama manusia lah. Kalau untuk seseorang, menurut saya untuk seseorang yang kalau dilihat dari kasus yang seperti tadi ya Kang ya, sudah ada di tahap AIDS ya Kang Diki bilang ya. Mungkin untuk setiap individu itu umur 19 tahun ya, dia sudah mempunyai hak untuk bisa menentukan bagaimana cara hidup dan seksualnya mungkin ya. Bentuk kedewasaannya di situ umur 19. Untuk bahkan untuk di tes HIV pun dia mempunyai secret atau rahasia apakah dia mau menceritakan ke orang lain atau enggak di umur 19. Kasus seperti Kang Diki ini bahwa
teman Kang Diki akhirnya menikah dengan seseorang yang mempunyai background yang kita tidak tahu apakah negatif atau positif di dalam pergaulan hidupnya gitu kan, kita tidak bisa mengatur. Cuman kita juga tidak bisa menampik bahwa itu adalah takdir Tuhan. Mungkin teman Kang Diki untuk bisa berjodoh dengan lelaki pilihannya. Tanpa mengetahui background ke belakangnya pun seperti apa, itu adalah pribadi mereka. Kita tidak bisa bilang, kita tidak bisa ngevonis bahwa kamu salah kenapa memilah. Mereka itu Supergirl. Betul sekali, Supergirl. Bisa dibilang salah satu orang yang hebat menurut saya. Tapi kan mungkin stigma dan diskriminatif dari orang-orang bahwa, terutama maaf punten, ibu-ibu misalkan yang tidak terlalu mendalami bagaimana cara penanggulangannya, sehingga wanita si Supergirl ini harus menjadi lebih down atau terhambat hidupnya atau lainnya ini itu. Dan itulah adalah tugas kita. Iya, saya bilang mereka adalah Supergirl gitu Kang. Bahwa ada anak yang memang terkena dari ibunya itu ada, ada. Jadi karena ibunya tidak tahu gitu ya, belum tahu statusnya dan lain-lain. Dan kalaupun tahu, kemungkinan untuk dia tertular tuh tetap masih ada di angka 10%. Jadi ternyata ada program ya, Program apa Kang? PPIA. Jadi penularan HIV/AIDS dari ibu ke anak gitu. Jadi itu tingkat menularnya akan lebih kecil lagi gitu. Ketika si ibunya CD4-nya terus proses melahirkannya lewat sesar dan lain-lain itu sudah dilakukan di Indonesia. Jadi banyak yang pasangan HIV/AIDS, suaminya HIV, istrinya HIV, anaknya normal gitu, tanda kutip dia tidak HIV/AIDS gitu. Nah, ini kan masih, saya pengen sedikitnya mengingatkan teman-teman bahwa semuanya bisa bertahan hidup seperti orang normal. Betul kan Kang Diki ya? Dengan ARV ya, anti retroviral atau virus ya. Ini semuanya bisa sama saja dengan teman-teman yang tidak terinfeksi HIV, bisa hidup normal dan bisa seumur hidup bahkan ya, asalkan dengan pola hidup yang sehat dan juga minum ARV ini dengan secara benar dan juga disiplin yang tinggi. Betul kan? Nah, betul sekali. Itu. Contohnya saya 18 tahun. Kang Diki 18 tahun. Alhamdulillah luar biasa, dan saya yakin sampai meninggal dengan tenang pun Kang Diki pasti akan selalu sehat. Amin. Iya Kang Diki ya. Kalau di dunia entertain sendiri itu HIV/AIDS itu dipandangnya seperti apa sih? Kalau saya tidak melihat dari inner circle saya tidak melihat dari lingkungan saya, tapi emang HIV and AIDS ini emang sudah jadi satu punten momok menakutkan sebetulnya untuk setiap individu apapun bentuk bidangnya ya sebetulnya. Kita lihat yang sudah kita lihat dari berita-berita juga, kita lihat juga sebab dan akibatnya seperti apa. Jadi ini benar-benar sekali lagi sosok yang menakutkan untuk individu seorang manusia gitu kan, karena virus yang sangat mematikan. Itu nggak tahu karena media atau apapun, tapi emang menakutkan katanya begitu kayak Kang ya. Walaupun campaign di mana-mana tidak terlalu menakutkan bahwa seseorang bisa terkena HIV/AIDS itu dari hubungan seks yang tidak aman, misalkan jarum suntik yang tidak steril, atau ibu menyusui yang ibu menyusui yang menularkan kepada Kang. Sebenarnya cuma tiga betul. itu sih sebenarnya. Betul. Nah, kalau dari segi entertain ini orang yang sangat rentan sekali terkena resikonya terhadap HIV. Dalam artian lingkungan yang bikin bisa sangat berkemungkinan untuk bisa dapetin HIV/AIDS karena dengan kehidupan. Betul, karena mungkin kalau dilihat dari kacamata sebelah, entertain itu emang sangat penuh dengan hingar-bingar, penuh dengan freedom, dengan kebebasan, penuh dengan sifat-sifat orang yang luar biasa, benar-benar pengen menghibur dan dihibur. Dan bentuk
untuk dapat kemungkinan Iya, HIV-nya sangat Oke, besar oke. begitu Kang Di. Berarti edukasi di teman-teman entertain ini Betul. sudah adakah atau tidak gitu Ing? Edukasi. Iya. Sebetulnya kalau edukasi dari zaman kapanpun sudah ada. Sudah ada sebetulnya. ya. Tinggal Cuman kehidupannya masih tetap seperti itu ya. tingkat aware-nya, tingkat Awareness-nya masih awareness-nya, dan juga kadang-kadang dengan seiring waktu kita kadang melupakan, seiring dengan kondisi pun kita selalu terutama dari segi entertain mengutamakan hawa nafsu itu paling penting. Diduluin dulu ya tuh. karena pengen eksis atau Eksis. pengen terlihat oke di lingkungan Iya, atau iya, pengen iya, terlihat iya. pengen dapetin popularitas dan lain-lain. Iya. Nah, kalau awareness ini emang sudah selalu ada. Tapi yang membantu kita untuk mengingatkan adalah teman-teman juga. Oke. Teman-teman yang aware atau tingkat disiplinnya lebih tinggi yang mengingatkan kita. Oke. Jujur saja kalau di rumah jarang kita dikasih tahu tentang mungkin teman-teman juga sama dengan saya. Iya. Di lingkungan keluarga sangat jarang sekali ini kita diceritakan atau cara menanggulangi AIDS itu seperti apa, atau bahkan diingatkan pun Tidak. jarang sekali. Jarang, ya. Nah, untuk seperti komisi penanggulangan AIDS dari teman-teman, terutama dari teman-teman Bandung, ada kawan-kawan dari Rumah Cemara, Iya. dari dan lain-lain, itu selalu ada campaign. Iya. Terutama campaignnya seperti apa nih sekarang? Ya, nggak jauh-jauh sama medsos. Iya. Nah, ini teman-teman yang harus benar-benar kita aware, kita simpan sedikitnya, memorinya sedikit lah dari di otak kita yang sangat besar. Tapi ini siap gitu. diundang KPA lagi Ing ya. Amin, Untuk mudah-mudahan akustik, ya. Kang. Karena aduh Kang, maksudnya ketika saya diajakin ke sini pun tingkat awareness saya kembali menjadi Iya, 99% lah. 1%-nya saya masih ngalor ngidul. Malah saya pengen banyak nanya nih sama Kang Diki sebetulnya. Bagaimana ini pandangan virus yang menyebalkan kemarin COVID, antara COVID dan juga HIV ini? Virus ya sama aja sih. Iya, sama betul. aja sih. Sama Iya. aja menakutkan Iya. sebenarnya. Iya. Karena media mainstream ya Iya. yang bermain di sana. Jadi ya intinya tapi ya virus HIV/AIDS ini Lebih. udah cukup lama ya. Sudah lama. Dari zaman Ing apanya Magic Johnson ya. Magic Johnson, Freddie Freddie Mercury. Mercury, ya, dan juga ya udahlah, banyak lah, benar-benar banyak lah ya. 70-80 Orang-orang 70, yang kita 80-an. Ya. apa ya yang kita termasuk inner circle banggakan. kita, teman-teman Iya, sendiri, teman-teman saudara-saudara kita. sendiri Iya. juga. Yang overdosis, Ya. yang meninggal karena HIV-nya ya. Ya. Oke. Ing, Ya. kalau di masyarakat umum lah yang ingin tahu Ya. dengan fans-fans Ya. nya Rosemary ketika mungkin gitu kalau misalkan ingin campaign gitu tentang HIV/AIDS gitu ya di satu konser, apakah stigma dan diskriminasi itu masih ada atau tidak? Stigma dan diskriminasi itu masih sangat besar sebetulnya. Masih sangat besar ya. Masih sangat besar karena ketakutan yang berlebihan Ya. dan juga educate yang tidak sampai menurut saya. Dan kadang-kadang stigma dan diskriminasi ini kan dibuat sebetulnya. Dibuat oleh orang yang tidak terlalu mengerti tentang topik yang dia bicarakan. Oke. Begitu kan? Iya. Topik yang dia alami di lingkungan sekitarnya. Sehingga si stigma ini selalu bisa bikin orang lain malah menjadi lebih down ya sebetulnya, Iya. lebih sengsara. Jadi kalau kita ngobrolin tentang stigma dan diskriminasi AIDS, terutama di untuk para fans atau para di lingkungan entertain lah. Rosemary kan apa nama fansnya? Sorry. We are skate punkers atau wars katanya. Wars, Mereka ya. yang bikin ya sebetulnya Ya, kan Ki ya. mereka bikin Di ya. setiap kota kita ketemu. Bahkan saya nggak menyangka sebanyak itu gitu Iya, ya. iya, iya. Kalau teman-teman di Bandung Jutaan ada ya. guys, siapa nyen ormas we cenah gitu kan. Jadi anggota dewan nih. Nah, saya kan ini ada range umur tertentu ya. Iya iya. Tapi rata-rata milenial ya ini. Milenial, kalau itu milenial tapi zaman kemarin-kemarin ya berarti mereka sudah, bahkan saya sudah dibilang mempunyai cucu dari fans-fans saya katanya. Oke. Ya. Ing, Ya Kang.
sebagai public figure Ya. untuk mengikis stigma dan diskriminasi ini apa sih Ing, yang perlu dilakukan oleh Untuk public? mengikis ya Kang ya. Mengikis, Saya sebelum memberitahu orang lain harus memberitahu diri sendiri dulu nih sebetulnya. ya, Karena ini menjadi satu pokok bahasan yang sudah lama hilang sebetulnya. ya, Karena kesibukan, karena kebutuhan dari hidup dan lain-lain. Kalau Akang nanyain itu ke saya pun sama nih. Saya kadang-kadang mempunyai sikap penyakit hati. Betul, setiap orang kan tidak sempurna kan. Iri, dengki, nahi mungkar teninya. ya. Dalam artian, nah, kalau teman-teman tidak tahu itu apa artinya, carilah artinya seperti apa iri, dengki, nahi mungkar ini kan. Lalu kalau masih punya penyakit hati yang sangat besar, bagaimana kita menilai orang lain? Ya. Ya kan, nggak cuma buat teman-teman yang teman-teman Oda ya, tapi buat lingkungan diri kita sendiri aja. Emang kalau kita mau punya penyakit hati yang sangat besar, kita tidak bisa ikhlas untuk menerima pertemanan begitu kan. Iya. Jadi mau balik hirup tehnya karena bisnis, karena gawean dan lain-lain teh begitu kan. Iya. Nah, kalau tentang ini garis besarnya adalah tagline-nya adalah mengenai stigma dan diskriminasi terhadap Oda, teman-teman. Ini mau saya mengingatkan kembali, ini adalah sikap yang sangat buruk menurut saya. Iya. Ini yang harus salah satu penyakit hati juga nih, yang harus dihilangkan untuk stigma dan diskriminasi ini. Iya. Karena teman-teman tidak bisa menampik bahwa ini mungkin adalah satu ujian atau pun bukan disebut kesialan ya, Iya. saling mengingatkan. Nah teman-teman dari teman-teman dari Oda juga kan pasti pengen lah hidup normal, pengen lah hidup sehat. Toh mereka sudah disediakan fasilitasnya, mereka sudah diberikan caranya untuk bisa hidup normal. Iya. Tapi dia masih tidak bisa normal kalau masih tetap ada diskriminasi dan stigma Iya. dari lingkungan sekitar, bahkan dari pemerintah pun. Eh, Panjangnya. panjang. Iya. Sebelum ke closing statement, Iya betul kan. sebenarnya saya pengen nanya nih, Ya. dengar KPAP gitu ya, Komisi Penanggulangan AIDS Ya, betul. provinsi ini baru atau udah lama? Sebetulnya atau- sudah lama ya, Udah cuman lama. karena emang saya orangnya tidak terlalu Iya. peka lah dalam Oke. artian di dalam satu bidang, Oke. malah lebih ke komisi dan lain gitu ya Kang ya. Sebetulnya ini merupakan komisi dari penanggulangan AIDS ini sangat penting. Terima Sangat kasih, penting ya, ini ya. sangat penting menurut Sangat saya. penting. Ini Dan komisi harus penanggulangan tetap ada ini ya. ini seluruh Indonesia kan? Iya. Seluruh Indonesia. Betul, tiap provinsi ada, tiap kota ada, kota kabupaten ada. Betul kan? Iya. Dan ini teman-teman harus tahu bahwa ini real dan nyata ada komisi penanggulangan AIDS. Jadi kalau teman-teman ada kesulitan atau mencari sesuatu atau mencari informasi dan lain-lain bisa ke sini ya Kang. Iya, tentunya. Komisi penanggulangan Iya. AIDS, dan yang pasti sangat-sangat informatif Oke. dan edukatif. Thank you. Betul kan Kang? Teman-teman harus tahu terus, kalau bisa di-follow lah teman-teman ya untuk kesejahteraan kita lah ya. Iya. Sesama manusia Kang Diki. Terima kasih dan sehat selalu buat Kang Diki. Oke. Closing statement nih, Bang Ing. Ya betul, karena saya dari divisi entertain atau teman-teman bilang saya salah satu public figure juga di Bandung. Ya saya sih pengennya teman-teman saling mengingatkan lah itu. Teman-teman harus sehat semuanya. Mari kita saling menjaga, dan tentunya stigma dan diskriminasi ini terutama untuk para penderita AIDS yang terkena HIV. I'm so sorry teman-teman, tapi ini stigma dan diskriminasi ini terutama untuk Anda yang semuanya yang sehat. Mari kita lawan, mari kita binasakan sebanyak-banyaknya. Mari kita saling membantu, saling mencintai sesama manusia. Terima kasih, Ing. Amin. No. Atur nuhun. No.